Beberapa hari kemudian, memang ada kenaikan secara omset. Orang yang beli mulai bertambah, dan bertambah. Tapi beberapa bulan dari situ, omset mentok segitu aja dan tidak naik-naik, lalu drop lagi. Jadi, masih tergolong sepi warung saya itu. Akan tetapi, yang bikin saya kepikiran adalah warung yang di sebelah saya itu semakin lama semakin ramai lagi. Tidak seperti tempat saya yang semakin lama semakin sepi. Selain itu, juga sering terjadi kejanggalan di warung saya. Seperti saya, yang biasanya saya masak nasi jam 3 pagi, itu jam 7 pagi, sewaktu orang mulai rame beli itu, sudah busuk nasi saya, sudah bau. Padahal di situ, nasi masih hangat. Tapi kok busuk? Dan itu tidak hanya nasi saya saja, lauk pauk semuanya juga busuk semua. Saya jadinya sangat bingung. Di situ saya stres berat. Saya berpikirnya, cobaan apa lagi yang datang ini? Karena saya berpikir dalam kondisi saat itu. Kan sudah lama warung saya sepi. Jadi keuangan juga kurang stabil. Dan juga pas-pasan cenderung kurang. Dan karena seperti itu, terus akhirnya uang saya menjadi habis dan ludes. Tapi saya juga berusaha bertahan dengan kondisi seperti itu. Siapa tahu memang belum rezeki saya. Tapi setelah berbulan-bulan, akhirnya warung saya juga bangkrut. Juga tidak bisa tertolong. Hutang menumpuk di mana-mana. Tagihan sangat banyak. Yang buat saya jualan saja, saya harus cari hutangan. Saya menelepon suami yang ada di perantauan. Juga belum ada solusi. Makanya, saya di situ sangat bingung. Setiap hari debt collector datang silih berganti. Juga untuk buat makan. Saya juga bingung, apalagi buat anak sekolah. Saya lebih bingung lagi. Dari kondisi yang seperti itu, dari kebutuhan yang seperti itu, akhirnya saya balik lagi ke mbah yang pernah membantu saya itu. Siapa tahu, di situ ada solusi. Sesampai di sana, di rumahnya mbahnya, saya menceritakan semuanya. Dan saya bilang ke mbahnya, "Mbah, apakah tidak ada solusi mendapatkan uang yang instan dan cepat, Mbah? Mendapatkan uang yang sangat cepat? Karena kondisi saya sudah sangat begini, Mbah. Sudah sangat terpuruk." Dari situ si mbahnya bilang dengan ketawa, "Ya endak ada enduk, mana ada mendapatkan uang yang cepat dan instan." Lalu saya berbicara ke mbahnya, "Mbah, katanya teman saya, itu ada pesugihan di Sragen. Pesugihan Kemukus yang tidak menumbalkan anak, tidak menumbalkan nyawa." Lalu simbahnya bilang, "Loh, kalau di situ ada, tapi di situ ritualnya kamu harus hubungan badan dengan selain suamimu. Itu memang adanya di Gunung Kemukus, Sragen sana." Saya juga kaget mendengar penjelasan yang detail dari mbahnya. "Loh, kok bisa ya, Mbah? Tanpa suaminya, kok harus berpasangan sama orang lain?" "Iya, itu harus cari pasangan sendiri selain suami kamu. Dan memang aturan ritualnya ya memang seperti itu. Dan nggak tahu kenapa, apakah tekanan ekonomi, apakah memang kondisi saya di situ yang kurang stabil." Akhirnya saya ngomong ke mbahnya, "Emang ada kah, Mbah, yang mau saya ajak ke sana? Apakah ada pasangannya dari sini?" Dan si mbah itu akhirnya bilang begini, "Loh, kamu siap tak, Enduk? Kamu mau tah? Kalau mau, ya saya carikan. Cuma saya butuh waktu." Di situ saya diam sejenak. Saya berpikir, iya apa tidak saya lakukan seperti ini, pesugihan di Gunung Kemukus itu. Tapi saya melihat ke belakang, kondisi saya seperti ini. Ekonomi saya hancur-hancuran. Tagihan juga banyak. Buat makan susah, buat sekolah anak juga susah. Akhirnya saya iakan aja mbahnya. "Iya, Mbah, sudah. Saya siap. Saya akan melakukan itu. Tolong dicarikan pasangannya, Mbah." Akhirnya, mbah itu bilang, "Ya wis, Enduk, nanti saya carikan pasangan. Kalau ada, segera kamu saya hubungi." Akhirnya, saya pulang dari rumahnya mbah itu. Dan gak lama dari situ, kurang lebih 1 minggu, akhirnya mbah itu menelepon ke saya, "Wis, Enduk, ini
ada orang yang punya rencana sama dengan kamu.